Saya Mindiani Agustin Utami, NIM 211210123 dari program studi PAI. Dalam kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang bertemakan teori konstruktivisme dan humanisme. Yuk disimak. Konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga didapatkan suatu penyelesaian yang akurat. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan definisi ini, pendekatan konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita membahas penerapan konstruktivisme dalam pendidikan dan pembelajaran. Pengetahuan tidak bisa diberikan begitu saja kepada siswa dan diharapkan siswa juga harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Kemudian teori ini memusatkan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Selanjutnya, pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksi, konseptualisasi, dan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian, siswa adalah subjek utama dalam kegiatan penemuan pengetahuan. Pengajar harus dapat memahami dan menghargai pemikiran siswa yang seringkali siswa menampilkan pendapat yang berbeda, bahkan bertentangan dengan pemikiran pengajar. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan humanisme. Apa sih hakikatnya humanisme ini? Psikologi humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal, sebagaimana yang dinyatakan secara tidak langsung oleh tema itu. Psikologi humanisme juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan akan umat manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Penerapan pendekatan teori belajar humanisme dalam pendidikan dan proses pembelajaran dengan dimensi utama perkembangan mencakup dimensi kognitif, dimensi fisik, dan dimensi sosioemosi. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok. Pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Menurut JJ dan Berliner, prinsip dasar dari pendekatan humanisme untuk mengembangkan pendidikan, murid akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu ketahui. Mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Murid akan belajar lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Terima kasih, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Selamat berjumpa di materi selanjutnya.